Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kabar gembira untuk pendukung Manchester United atau Manchester Merah. Bagaimana setan merah ini bisa melaju, menerobos masuk ke zona Champions. Sekarang pasukan Ralf Rangnick berada di posisi keempat, menggeser West Ham United yang turun untuk sementara di posisi kelima. 38 poin diraih oleh MU berkat kemenangan mereka di Old Trafford, di Theatre of Dreams. Gol semata wayang yang dibuat di menit ke-90 plus 3 masa injury time ini dilakukan oleh pemain pengganti Marcus Rashford, menentukan 3 poin krusial mereka di depan publik mereka. Wajar kegembiraan itu meledak ketika Rashford bisa membuat gol. Dan menurut saya kemenangan ini pantas, layak disandang oleh pasukan Ralf Rangnick, karena mereka sejak di menit pertama, ketika babak pertama dimulai, kick off sampai di babak kedua terus melancarkan serangan bertubi-tubi, datang bagai air bah, begitu bergelombang ke pertahanan West Ham, dan West Ham itu dipaksa untuk lebih banyak menunggu serangan dan memilih melakukan counter attack. Serangan balik dari West Ham memang ada beberapa kali yang bisa membahayakan, namun pertahanan disiplin yang sangat bagus digalang oleh Rafael Varane, kemudian dengan Harry Maguire, Dalot di kanan, Telles di kiri, di samping penjaga gawang terbaik mereka tentunya, David De Gea, memberikan rasa frustrasi terhadap striker West Ham, Michail Antonio. Kemudian bagaimana 3 gelandang serang mereka juga dibuat frustrasi, Jarrod Bowen, Manuel Lanzini, Pablo Fornals. Walaupun memang ada beberapa kali juga situasi dan kondisi yang sangat berbahaya dilakukan oleh serangan balik West Ham, terutama lewat pemain mereka yang sangat cepat, yaitu Jarrod Bowen. Namun sekali lagi, pertahanan yang sangat rapi, yang sangat baik. Kemudian bagaimana 2 gelandang yang menjaga kedalaman permainan MU, Scott McTominay dan Fred. Ini memberikan rasa tenang bagi Ralf Rangnick di pinggir lapangan untuk terus memantau permainan dari MU. Pola 4-2-3-1 yang dimainkan dalam 2 laga terakhir menghasilkan 6 poin. Sebelumnya MU bisa mengalahkan tuan rumah Brentford dalam pertandingan tunda dengan 3-1 lewat pola yang sama. Dan sekarang Rangnick memainkan pola seperti ketika melawan Brentford, tidak memaksakan lagi dengan keinginan dia, gegen pressingnya atau lewat 4-2-2-2. Sekarang Rangnick lebih mengikuti gaya selera permainan dari anak-anak MU, dan dia mampu memberikan ketenangan kepada semua pemain MU, rasa percaya diri saat mereka bermain dengan pola demikian. Dengan 4 pemain belakang yang sudah katakan tadi, ada Dalot di kanan, Telles di kiri, Varane dan Maguire di samping David De Gea, Scott McTominay dan Fred. Kemudian di depan ada anak muda Anthony Elanga yang dimainkan, Mason Greenwood dan Bruno Fernandes, serta menempatkan CR7 di depan. Starting 11 yang dipandang oleh Rangnick ini yang terbaik. Ketika bagaimana CR7 agak ngambek, ditarik keluar melawan Brentford, kemudian diganti dengan Maguire hanya untuk mempertahankan kemenangan bagi MU, ketika MU sedang unggul. Itu memang berbuah dengan baik karena ada pembicaraan dengan bagus yang dilakukan oleh Rangnick dan memberikan kesempatan terhadap CR7 untuk bermain penuh, dan itu terlihat. Dia tidak menarik CR7 keluar, meninggalkan pemain asal Portugal ini bermain selama 90 menit di lapangan plus ada injury time di sana. Dan Ronaldo saya pikir menjadi salah satu juga otak serangan kilat yang dibangun di menit akhir, di injury time ketika Rashford bisa membuat gol. Ini berawal dari kesalahan Jarrod Bowen yang lepas mengontrol bola dan direbut oleh Telles. Telles mengirim umpan ke depan dan itu ada sapuan yang tidak baik dilakukan oleh pemain pengganti yang menggantikan Koval, ini pemain bek kanan dari West Ham, yaitu Ryan Frederick, dengan sundulan kepala dan bola jatuh di kaki CR7. CR7 mengontrol, membawa bola dan memberikan kepada Anthony Martial.
Anthony Martial bergerak ke dalam kotak penalti, kemudian melebar di saat ada pergerakan dari sisi kiri yang dilakukan oleh Edinson Cavani. Ya. Sekilas pemain-pemain West Ham melihat bahwa ini adalah offside, mengangkat tangan, tapi Edinson Cavani dengan jeli masuk ya di antara pemain lawan Greg Dawson di sana, kemudian memberikan umpan dengan kaki kiri dan disambut dengan tenang oleh Rashford untuk bisa memastikan kemenangan MU ini. Ada protes dari pemain-pemain West Ham, termasuk sang pelatih David Moyes yang agak geram mendekati mungkin wasit keempat atau hakim garis ketika pertandingan itu berakhir, ya, tetapi tidak digubris sama sekali. Kemenangan untuk MU. Dan ketika Rashford sudah memberikan gol ini, sulit saya pikir untuk bisa dibalas lagi karena posisi tinggal menghitung detik ya sebelum pertandingan berakhir. Apa yang dilakukan Rangnick? Menurut saya ini kejelian dia, ya, keberanian dia ketika ingin memburu, memaksakan harus menang karena sulitnya mereka bisa mencetak gol selama 45 menit babak pertama. Begitu juga di babak kedua. Memang Marcus Rashford sudah dimainkan menggantikan Elanga sejak menit 62. Tapi itu dirasakan tidak cukup di dalam mereka membangun sebuah serangan yang bertubi-tubi ke gawang West Ham United. Ya. Di samping Areola yang bermain bagus, juga disiplinnya dibangun oleh Dawson di sana, Kudzoma, Creswell, ya, Koval sebelum Koval ini keluar, dua gelandang bertahan juga yang main dalam, yang main sangat disiplin, ya, diperlihatkan oleh Thomas Soucek di sana dan Declan Rice. Ini yang membuat pemain-pemain MU agak kesulitan, ada sedikit rasa frustrasi karena sulit untuk bisa membongkar pertahanan yang begitu kuat dari West Ham. Ini yang membuat saya pikir bagi Rangnick untuk bisa memasukkan lagi, menambah daya gedor MU. Ya, itu sehingga dia menarik Fred ya, keluar, memasukkan Edinson Cavani. Dia kembali memasukkan dalam waktu yang bersamaan Anthony Martial. Ya, menarik Greenwood keluar. Sehingga di lapangan terlihat ada 4 pemain MU yang berdiri sangat kuat di sana. Di lini serang. Selain ada CR7, sudah ada lebih dulu Marcus Rashford ditambah 2 pemain, Cavani dan Martial. Dan itu yang terlihat. Ya. Bagaimana ketika mereka masuk, serangan MU sangat berbahaya. Dan kejadiannya itu di menit 90 plus 3. Sehingga terjadinya gol. Bagaimana CR7, kemudian sebelum ada Cavani sana, Rashford, Martial yang bisa melakukan serangan yang sangat cepat, ya, yang membuat pertahanan agak panik bagi West Ham. Kombinasi dari CR7, Martial dan Cavani ini yang membuyarkan ya harapan bagi West Ham untuk memetik 1 poin di Old Trafford. Jadi selamat buat MU, mereka bisa mengamankan pertandingannya di depan publik mereka, dan dalam 8 pertandingan ini menjadi kemenangan kelima bagi Ralf Rangnick ketika ia datang menggantikan Michael Carrick. Ya. Ada 1 kekalahan lawan Wolves, ada 2 hasil imbang melawan Newcastle dan Aston Villa, dan mereka bisa meraih 5 kemenangan. Ya, di antaranya ketika Rangnick datang mengalahkan Crystal Palace, ya, tentunya mereka bisa memenangkan pertandingan melawan Norwich, ya. Ada Brentford yang mereka bisa memenangkan laga, ya, sebelum sekarang juga mereka bisa menang, ya, melawan West Ham United. Dan ini memang kemenangan yang ditunggu-tunggu, penting sekali karena lawan yang mereka kalahkan itu adalah posisi yang mereka akan rebut. Namun ini masih sementara. Kalau dalam pertandingan nantinya di Stamford Bridge Spurs bisa mengalahkan Chelsea, Spurs akan naik ke peringkat keempat dan turun bagi MU di peringkat kelima. Jadi persaingan masuk ke zona Champions ini sangat ketat sekali. Nah, kembali ke Rangnick ini. Saya pikir boleh ada senyum bagi Rangnick, ya. Dia boleh merasa bangga karena di dalam 8 pertandingan itu kan 5 kemenangan dia, artinya sudah total Rangnick ini memberikan 17 poin, ya. Karena 5 kemenangan itu 15 poin ditambah dengan 2 hasil imbang 17 poin dan ada 1 kekalahan. Mereka memasukkan 12 gol, kemasukan 6 gol dan ada clean sheet 3 kali yang dilakukan oleh pasukan Rangnick ini. Jadi saya pikir cukup oke lah untuk sementara, ya. Mereka memberikan rasa aman karena di tanggal 5 Februari mereka akan berhadapan dengan Middlesbrough di putaran keempat Piala FA. Tentunya ini lebih tenang, lebih yakin mereka ketika mereka sudah bisa mendapatkan kemenangan, dan sekarang mereka ada di posisi keempat. Pada tanggal 9 setelah Piala FA putaran keempat, mereka akan keluar kandang menuju ke Burnley.
di atas kertas saya melihat ini bahwa mereka juga bisa memetik kemenangan karena Burnley itu ada di zona di bawah ya, di jurang degradasi. Jadi ini membuat saya pikir enak bagi Rangnick. Dia akan tidur nyenyak ya ketika mendapatkan kemenangan melawan West Ham United, dan untuk pertama kali ketika dia datang membawa setan merah ini ada di posisi 4 besar. Artinya walaupun ada pergeseran-pergeseran nantinya, tapi sekarang sudah ada di 4 besar, sudah menatap di zona Champions. Inilah review saya, dan terjadi di IPL, menarik karena ada 4 tuan rumah sebelum MU bisa memenangkan. MU adalah salah satu yang tuan rumah yang bisa menang kemarin, ya itu. Aston Villa ya, bisa mengalahkan Everton. Kemudian bagaimana Norwich ya bisa mengalahkan Watford. Wolves bisa mengalahkan Brentford. Jadi ini satu hal yang saya pikir luar biasa. Ya. Kemudian kemenangan yang krusial juga diraih Newcastle mengalahkan tuan rumah Leeds United. Jadi 4 tuan rumah KO, kecuali 1 MU yang bisa memenangkan pertandingan. Inilah yang menarik di IPL. Sampai di sini pembicaraan saya dengan setan merah yang melaju sampai ke posisi keempat klasemen sementara. Ciao.